Gimana, Bud? Jadi, Ayo deh. emangnya barang yang mau lu COD masih bagus, Bud? Ya makanya itu. Ini gua samperin tuh biar bisa langsung lihat barangnya, Nyeng. Kalau nggak cocok kan nggak jadi gua beli. Oh, Nyeng, kemarin gua nonton YouTube, lihat kontennya si Harjo. Parah bener. konten apa tuh? Beda rumah. Ngibul jir. Rumahnya si Alex jadi bagus. Padahal gua tahu tuh, itu kan foto Google. Wah, parah. Kacau dah. Ada jauh-jauh disamperin, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Gambar sama aslinya beda. Teknologi zaman sekarang, Bud, bisa memperindah foto. Makanya banyak orang ketipu sama foto sosmed. Iya tuh. Udah azan, Bud. Ya udah Nyeng, nyari takjil dulu yuk, sama mampir ke masjid. Oke, berarti ngabuburit nih judulnya. Yoi Nyeng, berhenti di depan Nyeng. Dekat rumah sakit tuh banyak tukang makanan. Gas. Alhamdulillah, kenyang. Lu kok cuma makan takjil sih Nyeng? Iya, Bud. Kalau langsung makan banyak, kaget perut gua. Buset. Bud, itu ada bapak-bapak. Kok kayaknya murung banget tuh, Bud. Kenapa ya? Belum buka puasa kali Nyeng? Yuk samperin, Bud. Ayo deh. Permisi, Pak. Iya, Dek. Bapak udah buka puasa, Pak? Udah, Dek. Oh, syukurlah. Ngomong-ngomong, Bapak lagi apa ya di sini? Saya lagi nungguin anak saya, Dek. Dia masuk UGD. Innalillahi. Yang sabar ya, Pak. Iya, Dek. Ngomong-ngomong, sakit apa, Pak? Dia habis dihajar sama orang. Wah, parah. Siapa Pak yang hajar? Jangan-jangan preman pasar. Biar saya kasih pelajaran Pak. Bukan, Dek. Ini semua mungkin udah resiko dia. Resiko gimana maksudnya Pak? Adek mau dengar kisah saya? Boleh, Pak. Siapa tahu abis Bapak curhat bisa ngilangin gelisah Bapak. Kalau dengan curhat bisa bikin Bapak senyum mah, kenapa enggak? Terakhir kali saya curhat sama orang itu langsung emosi. Saya harap adik-adik ini nggak pada emosi ya. Siap Pak. Semua ini berawal saat anak saya masih kecil. Dulu, saat anak saya SD, ibunya sangat menyayangi dia. Selalu mengantarnya ke sekolah, juga menjemputnya. Sepulang sekolah, istri saya selalu menggendongnya, mengajaknya berkeliling sambil jualan. Sementara itu, saya bekerja dari pagi hingga sore. Seiring berjalannya waktu, anak kita makin besar dan malu jika diantar ibunya. Ia juga semakin sering bermain dan waktu kita bersama makin jarang. Namun, rasa sayang kita tak pernah pudar. Istri saya berkata kepada saya, dia ingin kelak melihat anak kita bisa sekolah tinggi agar jadi anak yang pintar. Semenjak saat itu, saya dan istri saya berjuang lebih keras untuk masa depan anak kita. Nama anak kita adalah Irfan. Irfan mulai besar dan sudah masuk bangku SMP. Pengeluaran kita makin banyak. Berhubung kita ini orang yang gak mampu, jadi rasanya berat sekali menanggung biaya sekolahnya. Namun kita gak pernah menyerah.
Kita terus berjuang demi anak kita, tapi gak terasa kita sanggup melalui itu semua hingga ia beranjak SMA. Lika-liku perjuangan makin rumit kala itu. Anak kita yang SMA kini mulai ingin ini itu. Keinginannya jarang terpenuhi karena faktor ekonomi. Namun kita tetap mencoba semaksimal mungkin. Pada akhirnya, meski gak semua, kita tetap bisa membelikan barang-barang yang Irfan mau. Tawanya membuat saya sangat bahagia. Karena momen itu, saya melihat senyuman yang tulus dari istri saya. Sungguh momen-momen yang sangat indah. Hal yang tak pernah kita kira pun terjadi. Dengan semua jeripayah kita, akhirnya kita bisa memasukkan Irfan ke salah satu kampus. Ia bisa masuk kuliah. Ini jadi kebanggaan tersendiri buat saya dan istri saya. Kita merasa berhasil. Kita merasakan kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Bahkan hal ini membuat kita ingin terus bekerja keras supaya anak kita bisa jadi seorang sarjana. Segala hal kita lakukan untuk memenuhi biaya kuliahnya. Irfan mulai ngekos bersama kawan-kawannya. Rumah terasa makin sepi, tapi hal itu kita manfaatkan dengan sangat baik. Tanpa sepengetahuan Irfan, kita jarang makan karena uangnya selalu kita simpan sebagai tabungan untuk biaya kuliahnya. Kita takut jika Irfan tahu kita jarang makan, itu bakal bikin dia sedih. Irfan bahkan sudah mulai layaknya pria remaja, menyukai lawan jenisnya dan mulai membuat kisah. Terkadang Irfan pulang ke rumah dan curhat dengan ibunya bahwa ia ingin sekali menyenangkan pujaan hatinya. Ibunya yang sangat mendukungnya pun menanyakan apa yang disukai pacarnya. Dan tak jarang ibunya yang harus membelikannya. Akhirnya tiba waktunya wisuda. Kita kuras semua tabungan untuk biaya wisuda dan juga persiapan segala hadiah-hadiah dan kejutan untuk anak kita. Ingin rasanya datang saat itu ke kampusnya, namun Irfan bilang ada kesibukan setelah selesainya acara. Jadi kita putuskan membuat kejutan di rumah saja. Kita tata seisi rumah agar ketika pulang ia bisa merasa senang atas sambutan kita. Syukuran kecil-kecilan telah kita siapkan. Namun hingga petang ia tak kunjung pulang. Keesokan harinya ia hanya memberi kabar bahwa akan pulang lusa karena sedang merayakan keberhasilannya bersama teman-temannya. Lalu tetangga kita datang dan melihatkan kita sebuah gambar yang ada di HP-nya. Hal itu membuat istri saya menangis. Namun ia tetap mencoba senang karena keinginannya sejak dulu telah terpenuhi. Lalu saat Irfan pulang, dia hanya bilang kalau dia ingin menikah. Saya akhirnya harus pergi untuk mencari pinjaman uang untuk biaya pernikahan anak saya. Dan itu terjadi hari ini.
Lalu akhirnya saya pergi untuk mencari dana yang dibutuhkan anak saya. Tadi siang, dalam keputusasaan, saya bertemu dengan seseorang yang melihat saya di pinggir jalan. Orang tersebut seperti kalian menanyakan apa yang saya rasakan. Akhirnya saya menceritakan semuanya ke orang tersebut dengan harapan ada jalan keluar. Tapi sayangnya saya curhat dengan orang yang salah. Bukannya mendapatkan solusi, orang itu malah menghajar anak saya sampai masuk UGD. Bud, tahan Bud. Lepasnya. Woi, Bud. Gua mau nyari pasien yang namanya Bud. Irfan. Tahan Bud, tahan. Sadar Bud, woi. Nyebut. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maaf. Gua hilap, Ceng. Tumben Pak, lama banget di kamar berdoanya. Berdoa apa sih Pak? Iya Jo, gue hilap tadi siang. Jadi gue lagi berdoa supaya dosa gue diampunin. Khilaf kenapa Pak? Batal puasa? Bukan Jo, bukan batal puasa. Terus kenapa? Oh gitu ceritanya. Ya udah Pak, sekarang Bapak tenang aja. Habis ini semuanya beres. Udah Bapak percaya aja dah sama saya. Ayo tunjukkan. Ayo unjukin ke saya Pak. Anak Bapak yang mana? Nih, lo tampanin nih pukulan petir penyambar nyawa. White Tier, dasar anak iblis. Nih lagi nih, White Tier, modar raimu.